Hidup bukan balap-balapan siapa yang duluan move on, siapa yang duluan lulus, siapa yang duluan kerja, siapa yang duluan nikah, dan siapa yang duluan lain-lainnya. Kalau udah waktunya juga bakal kejadian. Kalau nggak kejadian ya belum rezekinya. Dibawa enjoy aja. Firsa Besari. Kalau kalian dengar suara ini, berarti kalian sedang ditemani oleh podcast Garis Tangan, di mana memiliki alur yang berbeda, namun berada di satu tempat yang sama, dengan episode kedua dengan judul Pertemuan. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Untuk kalian yang sedang mendengarkan cerita gue, semoga bisa menghibur kalian sebelum terlelap dalam tidur. Nah, ini adalah episode kedua yang bakal gue bawain, dan semoga kalian bisa mendengarkan ini untuk teman insomnia dan menemani kalian sebelum tidur. Jadi gue mau bawain satu cerita. Ada satu teman cerita ke gue dan gue akan masukin ke episode ini. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, gue mau mastiin kalau kalian sedang dalam keadaan tenang, rileks, dan sedang tidak memikir apapun. Oh iya, gue harap gue dan kalian bisa menyalurkan kisahnya di podcast Menuju Kasur ini ya. Tolong dengarkan pelan-pelan, santai, enjoy. Buat tubuh dan pikiran kalian tidak memikirkan apa-apa. Dan satu lagi, ini bukan hipnotis ya, tapi untuk membuatmu lebih nyaman aja. Lupakan sejenak pikiranmu tentang pekerjaan, tugas sekolah, dan masalah-masalah yang tidak perlu dipikirkan, terutama sebuah perasaan. Pejamkan matamu dan semoga cerita ini bisa menemani kamu sebelum tidur. Untuk kamu yang sedang beranjak ke atas kasur dan tidur, kamu bisa mendengarkan ini sambil menutup mata dan earphone terpasang di telingamu. Oh iya, jangan lupa peluk bantal ataupun boneka yang ada di sebelahmu ya. Selamat mendengarkan podcast Garis Tangan 1000 cerita teman insomnia sebelum tidur. Jadi, gue punya teman, gue samarin ya namanya Erwin. Dia sudah menjalin hubungan dengan kekasihnya sejak sekolah dasar. Ya, cinta-cinta pertama di masa sekolah ya, sekolah dasar. Waktu itu sekolah dasar itu gue tuh belum tahu itu cinta apa, tapi kenapa teman gue ini udah kenal cinta duluan gitu ya. Cinta dimulai dari SD gitu. Mungkin lulus sekolah dia masih menjalin hubungan, entah sampai kapan, dan akhirnya dia memutuskan untuk masing-masing. Si teman gue ini entah berapa lama move on, dan mantannya berapa lama move on, dan sekarang mungkin teman gue ini si Erwin udah punya pasangan yang baru, dan mantannya sudah punya pasangan yang baru. Katanya dia itu sedang rapat bersama organisasinya di desa. Dia melihat mantannya ataupun cinta pertama dia sedang berboncengan dengan kekasih barunya. Tahu nggak apa yang dia rasain? Matanya berbinar-binar. Mungkin
pandangan itu apa ya, ada bawangnya ya kali ya, yang bisa membuat mata itu berkaca-kaca sampai pedas gitu. Terus mungkin nggak tahu, mungkin dia mau menangis kali ya, saya nggak tahu, pokoknya dia itu cerita kayak gitu. Dan dia ngomong gini, ternyata pacar gue udah punya pacar baru ya gitu. Ya gue tanggepin aja, berarti lu belum bisa move on. Gue tanya gitu, udah move on tapi kok kayak setengah gak rela gitu. Wajar, itu dia cinta pertamanya gitu kan. Ya gue bilang, berarti kalau misalnya lu udah punya pacar, berarti lu selama ini ngebohongin perasaan lu sendiri dong. Lu raga sama pacar lu yang baru, tapi perasaan masih ke mantan lu. Gimana coba menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Terus gue bilang kayak gitu, dia bukannya begitu, dia itu pacar gue pertama Tom, dia kayak gitu. Enggak Win, gini, cinta yang sekarang lu jalanin ya harus jalanin, lupain masa lalu. Nggak boleh lu ngejalin hubungan tapi perasaan lu ke orang lain. Itu sama aja lu ngebohongin diri lu sendiri sama ngebohongin pacar lu. Percuma, kasihan anak orang jadi rusak-rusak. Ya dari hubungan itu lucu banget ya, ternyata cinta pertama itu emang susah gitu dilupain. Yang katanya dulu, kamu adalah cinta pertama dan bakal menjadi yang terakhir untukku. Nah, di sini siapa nih yang pernah ngomong kayak gini nih? Ngomongnya cinta pertama dan terakhir, tapi kok putus di tengah jalan tanpa sebab, nggak tahu. Terus cinta pertama memang membuat kita itu seakan-akan itu langsung berbeda gitu. Kayak gue aja, cinta pertama gue cinta segitiga, misalkan ini misal aja cinta segitiga. Gue cinta sama dia, dia cinta ke orang lain. Nah di situ, tapi gue juga disukain sama orang lain. Itu emang masa-masa cinta yang sangat mengasihkan sih. Kalau cinta pertama gue, maaf, bukannya mau buka lembar, gue sama di SD pernah ditembak tapi melalui SMS. Itu kelas berapa ya? Gue agak-agak lupa. Di SMS tengah malam dengan nomor baru gitu, dengan pesan singkat yang gue simpulin aja, Tom, selama lu masuk ke sini, gue itu udah ngeliatin lu dan gue kagum sama lu. Gue udah punya rasa sama lu dan ya gue ada rasa sama lu. Semoga lu juga punya perasaan yang sama kayak gue gitu kan. Ini siapa ya? Malam-malam SMS kayak gini jam 2, jam 3 malam gitu. Sedangkan itu waktu jam orang tidur kan. Terus tapi gak gue buka pada saat itu juga sih, pagi-pagi gue buka. Itu kelas berapa? 3 apa 4 SD ya? Zaman Nokia jadul itu. Terus habis itu gue siapa ya? Nah di situ gue punya temen ya cewek juga gitu. Kita SMS-an zaman dulu itu, SMS-an. Ternyata dia bales pakai nomor yang semalam SMS gue gitu, dengan pemilik nomor misterius ini. Kok dia balas pakai nomor ini? Apa jangan-jangan dia? Dan ternyata iya guys, ketahuan, baru ketahuan. Gue baru tahu ternyata dia punya rasa sama gue gitu. Ya udah, tapi gue biasa aja sih. Oh ya, sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau bawain satu sajak dari Bang Hairul Trian yang judulnya Terima Kasih Lulu Lalangnya. Selamat mendengarkan, enjoy. Terima kasih Lulu Lalangnya, karya Hairul Trian. Teruntuk seseorang yang pernah berlalu lalang di kehidupan aku, kamu apa kabar? Bahagianya dijaga baik-baik ya. Ya, walaupun aku tahu aku sudah gak berhak lagi jadi alasan kamu untuk bahagia.
setidaknya kita pernah ada cerita. Dan malam ini aku mau cerita tentang banyak hal. Tentang hari-hariku setelah kepergianmu, juga tentang orang-orang baik yang datang setelah senjamu selesai. Kau tahu, sejauh ini kamu masih menjadi pemeran terbaik dalam skenario hidupku. Sayangnya, episode kita sudah selesai. Kamu sudah bertemu akhir, sedangkan aku baru mau memulai langkah. Panjang umur untuk setiap hal baik yang pernah aku tanamkan di diri kamu ya. Karena setelah tidak denganmu, aku gak tahu apakah pengganti peranku seistimewa aku dulu. Setelah tidak denganmu, aku juga jauh lebih kuat lagi. Aku belajar tentang banyak hal, bahwa sebenarnya hilang itu pasti, dan waktunya tidak bisa ditebak. Esok, lusa, atau kapanpun, itu semua akan tetap hilang. Tanpa aba-aba, tidak perlu bertanya siapnya kamu. Aku mau cerita. Sejak kamu pergi, aku sempat hancur sebentar. Aku sempat menyalahkan diriku atas perginya seseorang yang aku sendiri tidak bisa memaksa untuk tidak tinggal. Dari situ aku berpikir, "Hai aku, udah dong. Terima kasih untuk perjuangannya selama ini. Usaha kamu sudah luar biasa. Selebihnya, biarkan semesta yang ambil perannya. Udah ya, kamu baik. Beri pelukan terhebat untuk dirimu sendiri. Setelah tidak denganmu, dan setelah dirimu sembuh, saat ini aku sedang berada di fase dimana mau kenal sama aku selamat datang, dan mau pergi ya selamat jalan. Untuk mau terima aku apa adanya, untuk mau menyayangi sisi kurang dariku sepenuhnya. Terima kasih untuk lalu lalangnya. Terima kasih untuk hari-hari repot yang pernah aku libatkan hati terlalu dalam. Kamu baik, dan selamat menjadi baik untuk bahagiamu yang sekarang. Karena hakikatnya, bahagiaku bukan tanggung jawab orang lain untuk memenuhinya. Itu hanya tentang aku dan diriku. Sampai jumpa ya. Dan terima kasih pernah ada cerita." Wah, keren karyanya. Oke. Kita lanjut ke ceritanya. Cerita tentang pertemuan dan bukan balap-balapan, dan siapa saja yang harus duluan move on. Ketika kita selesai melakukan suatu hubungan, pasti di antara kita masih ada sebenarnya ada rasa, tapi kita gengsi untuk menyatakannya gitu kan. Dan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan pasangan baru, untuk memamerkan kebahagiaan kita ke pasangan lamanya gitu. Ini loh, aku udah pasangan baru. Bukan kamu doang yang bisa pergi dan mendapatkan orang baru. Aku bisa kok. Tapi sebenarnya hati kita itu masih tertinggal di sebelahnya. Hidup itu bukan tentang balap-balapan ya. Tolong, kalau misal kalian udah gak kuat ataupun tidak bisa melakukan hubungan tanpa melibatkan perasaan, tolong jangan. Kasihan hati kamu, kasihan orang lain. Mending kamu kalau misal belum bisa move on, ya mending kamu cari kesibukan. Jangan sibuk mencari pencitraan untuk mendapatkan pasangan baru. Iya, kamu mungkin bisa mendapatkan pasangan baru, tapi hati kamu belum tentu bisa menerimanya. Itu hanya di mulut saja, bukan dari hati kan? Iya enggak? Kalau semisal kalian jatuh, ya bangun lagi. Kalau sakit, bangkit lagi. Sampai Tuhan berkata, sudah waktunya untuk kamu pulang. Pulang ya. Jangan lupa tidur, kasihan tubuhmu lelah. Cukup sekian cerita saya di podcast Garis Tangan ini. Semoga bisa menemani Anda di
malam-malam menuju tidur dan teman insomniamu sebelum tidur. Oke. Tidur ya, jangan begadang. Banyak mimpi yang harus kau temui. Dengan saya Tami Adam Hanafi. Selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.